Salam sejahtera dan salam kasih, saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Kristus. Hari ini sebelum kita melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kita, mari kita bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sabda Tuhan akan menyapa kita untuk menjadi bekal dalam hidup rohani kita, kini dan di sini, tetapi juga kelak dan di sorga yang baka. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, tertulis dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ke-17, ayat yang ke-22, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan kita, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dan sejak itulah para murid-murid Tuhan Yesus dan para pengikut Tuhan Yesus maupun juga orang-orang Kristen mulai menanti-nantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menghakimi dunia ini. Dan bukan hanya di zaman kita sekarang ini ada orang yang menghitung-hitung dan menetapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke dunia ini. Tetapi sudah sejak awal kekristenan, hal itu dilakukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Namun yang anehnya, justru banyak juga orang yang percaya akan perhitungan si oknum tersebut, walaupun pada akhirnya mereka kecewa. Sebab apa yang dikatakannya itu adalah isapan jempol belaka alias tidak benar, sehingga mereka menjadi kecewa. Demikian pula para murid dalam nats renungan kita hari ini, mereka ingin mengetahui tentang kapan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini untuk menghakimi, dan kapan itu terjadi. Lalu Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid bahwa mereka jangan terkecoh oleh ucapan-ucapan para nabi-nabi palsu tentang waktu kedatangan Tuhan Yesus nantinya. Tuhan Yesus berkata kepada para murid demikian, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Oleh sebab itu para murid jangan percaya jika ada yang mengatakan Yesus segera datang, sebab para murid tidak akan pernah melihat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pula dengan kita saat ini. Jika ada orang-orang yang menghitung-hitung tahun-tahun kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus kedua kalinya ke dunia ini dan lalu menetapkannya kapan itu akan terjadi, jangan terlalu mudah terkecoh dan jangan menjadi percaya. Jangan terlalu mudah terperdaya. Sebab siapa-siapa orang yang akan melihat langsung kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus kedua kalinya nanti ke dunia ini,
saat dia masih hidup di dalam kehidupan jasmaninya itu hanyalah kasih karunia Tuhan saja yang diberikannya kepada orang tersebut. Jadi bukan karena kehebatan kita atau karena hasil usaha kita sendiri sehingga kita boleh melihat kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tetapi itu adalah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita diizinkan untuk melihat, maka kasih karunia Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Melalui renungan kita pada hari ini, saudara yang dikasihi Kristus, agar kita jangan terlalu mudah terkecoh, terlalu mudah terperdaya oleh ungkapan-ungkapan, perhitungan mereka akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Itu hanya merupakan sensasi untuk ketenaran dirinya sendiri, sebab Tuhan Yesus sudah mengatakan demikian. Dan orang akan berkata kepada, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Itu dikatakan dalam ayat 23 dari nats renungan kita ini. Saudara yang dikasihi Kristus, dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang keempat dan 5 dikatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang pada waktu itu. Jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Itu dikatakan Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 13 ayat yang ke-21. Oleh sebab itu berhati-hatilah, saudaraku yang dikasihi Kristus. Jangan mudah terperdaya oleh pengajar-pengajar sesat atau nabi-nabi palsu. Waspadalah. Waspadalah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami atas firman-Mu yang telah berbicara kepada kami pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kedatangan-Mu kedua kalinya ke dalam dunia ini, sedikit pun kami tidak memiliki pengetahuan maupun hak atau dari usaha diri kami sendiri untuk mengetahui dan melihatnya langsung dalam masa kehidupan kami. Itu semata-mata adalah kasih karunia Tuhan saja yang Tuhan berikan kepada orang percaya, siapapun dia. Oleh sebab itu, Engkau telah mengingatkan kami, ya Tuhan, agar tidak terlalu mudah terperdaya oleh ucapan-ucapan manusia yang mengklaim dirinya mampu menghitung dan mengetahui kedatangan. Biarlah kami tetap setia dan hanya berpegang teguh pada firman-Mu saja hingga hari Maranatha, dan tidak akan pernah mau berpaling dari sabda Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam segala usaha, karya, pekerjaan, dan aktivitas kami yang boleh membuahkan rezeki dalam kehidupan kami. Berkati saudara kami yang sedang sakit, baik yang sedang rawat inap di rumah sakit maupun yang kini terbaring di rumah mereka sendiri atau yang sedang berobat jauh. Sembuhkan dan pulihkan mereka Tuhan, agar mereka boleh kembali pulih dan kembali sembuh, dan mereka dapat memuji serta memuliakan nama. Jauhkan kami dari segala bentuk bencana maupun mara bahaya, hingga kami boleh tetap dalam keadaan sehat melakukan segala aktivitas kami, terutama melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semua. Amin. Shalom.